Untuk menutupi keberandalannya, Kyoko beralasan bahwa mereka sedang melakukan latihan akting drama agar dapat membuat Ito percaya. Namun, ketika Ito bergegas pergi meninggalkan tempat itu, Kyoko dan Akemi melanjutkan aksinya untuk menghajar murid wanita tadi. Di sisi lain, Mitsuhashi yang pergi dengan terburu-buru tak sengaja melihat Riko yang terlibat perseteruan dengan sekelompok berandalan dan membawanya ke suatu tempat. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi bergegas untuk mengikuti mereka dan berniat menyelamatkan Riko. Dengan strategi liciknya, ia melempari beberapa telur ke arah berandalan itu dan berhasil mengalahkan mereka semua. Akan tetapi, tujuannya adalah untuk membalas dendam atas perbuatannya tempo hari. Di waktu yang tepat, Ito tiba-tiba datang dan langsung menerjang Mitsuhashi dan tak sengaja melihat tangan Riko yang terluka akibat serangan berandalan tadi. Mengetahui hal itu, Mitsuhashi tampak terlihat sangat marah dan memutuskan untuk menghajar mereka kembali. Secara tak diduga, Riko tiba-tiba mengatakan bahwa mereka merupakan murid-muridnya. Tentu saja, hal ini membuat Mitsuhashi dan Ito merasa terkejut. Setelahnya, mereka semua pergi ke tempat dojo milik ayah Riko yang bernama Akasaka. Riko menjelaskan jika kejadian tadi hanyalah sebuah rencana untuk mencari orang-orang kuat yang dapat menjadi perwakilan melawan dojo rival ayahnya yang bernama Kana. Mereka akan mengadakan pertandingan antar para murid dan salah satu dojo yang kalah diminta untuk menghapus namanya. Riko berniat meminta bantuan kepada Mitsuhashi dan Ito untuk bergabung menjadi salah satu bagian dari dojo ayahnya. Namun, Mitsuhashi yang menyadari jika dirinya telah dijebak, merasa sangat kesal dan menolak tawaran tersebut. Sedangkan itu, Mitsuhashi merasa sedikit kesal melihat sikap Imai yang menurutnya tampak seperti seorang jagoan. Lantas, mereka berdua pun terlibat sedikit perseteruan dan secara tiba-tiba Mitsuhashi memukul wajah Satoshi. Namun sayang, pukulannya itu tak berdampak apa-apa hingga mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri. Karena akan diketahui oleh petugas keamanan, Mitsuhashi yang cerdik memiliki sebuah ide untuk menipu Imai, di mana ia memasukkan batu ke dalam celana dan jasnya dengan alasan bahwa mereka akan berenang menyeberangi sungai. Ternyata, ia berencana untuk mendorong Imai jatuh ke dalam sungai dan berpura-pura meminta bantuan petugas keamanan agar dapat melarikan diri dengan aman. Di sekolah, Mitsuhashi tampak merasa kebingungan dengan masalahnya yang harus berhadapan dengan Satoshi. Di waktu bersamaan, Mukonoki Sensei datang menghampiri dirinya untuk memberikan solusi terbaik. Lantas, Mitsuhashi berniat meminta tolong kepada Mukonoki Sensei untuk pergi ke SMA Akihisa dan membahas permasalahan ini dengan pihak sekolah itu. Namun, Mukonoki Sensei yang mendengar permintaannya itu menjadi tak percaya diri dan berniat untuk memikirkannya terlebih dahulu. Sementara itu, di sisi lain, Mitsuhashi diberitahu jika Ito sedang berkelahi melawan murid SMA Akihisa seorang diri. Sementara itu, Sagara tampak menghajar Ito sampai tak berdaya dan memintanya untuk menyerah saja. Bahkan, ia juga mengancam akan melukai wajah Kyoko jika dirinya tak mau bersujud memohon ampun. Untung saja, di waktu yang tepat, Mitsuhashi datang untuk membantu Ito dan langsung menerjang Sagara. Bahkan, Imai juga datang untuk membantu melawan mereka semua. Sagara yang licik memilih untuk melarikan diri dan langsung dikejar oleh Mitsuhashi. Sedangkan Imai bersama Ito yang akan menghadapi para murid yang lain. Kyo-chan, nade-nade. Nade-nade.
Sagara si pengecut mencoba untuk menjebak Mitsuhashi dengan bersembunyi sambil memegang sebuah kayu. Namun sayangnya, hal itu telah diketahui oleh Mitsuhashi yang muncul dari belakang dan langsung menghajar wajahnya. Setelah itu, ia pergi ke sebuah pabrik untuk menemui Imai dan Ito yang sudah tampak kewalahan. Tak lama kemudian, Satoshi beserta anggotanya datang menghampiri mereka dan sudah mengetahui bahwa Mitsuhashi serta Ito yang telah menyerang kelompok Yakuza Inoue. Di waktu bersamaan, Reiko bersama ayahnya datang ke tempat itu dan berniat melawan Satoshi 1 lawan 1. Akan tetapi, Satoshi dapat dengan mudah mengalahkan Akasaka dengan satu pukulan tepat di perutnya. Melihat hal tersebut, Mitsuhashi merasa sangat marah kepada Satoshi dan pertarungan mereka berdua tak dapat terelakkan. Sampai akhirnya, pertarungan mereka dihentikan oleh Mukunogi Sensei yang datang bersama dengan guru-guru yang lain. Dikarenakan polisi sebentar lagi akan segera datang ke tempat itu, mereka semua pun memutuskan untuk bergegas pergi. Keesokan harinya, Reiko memberitahu bahwa SMA Akehisa telah diamankan oleh kepolisian dan sementara waktu tidak akan mengusik mereka berdua lagi. Namun, Ito tetap mengingatkan Mitsuhashi untuk berhati-hati, sebab menurutnya pertarungan ini belumlah berakhir. Lalu, alur cerita dari series Kyoukara Orewa bagian 1 ini pun telah selesai.